Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pada hari ini disertai para anggota BPD, para perangkat, para kadus, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini ingin memberikan sebuah klarifikasi dan hak jawab atas pemberitaan yang diberitakan oleh sebuah media, yaitu menamakan dirinya Bayangkara 1, di mana di sana disebutkan ada tudingan penyalahgunaan anggaran dana desa dan anggaran yang lainnya. Tentunya masyarakat, siapapun wartawan berhak silakan untuk mengontrol pelaksanaan anggaran atau realisasi anggaran. Akan tetapi sebuah berita itu tidak bisa dengan sekonyong-konyong kita ditayangkan dengan hanya duga dan praduga. Kenapa? Karena sebuah berita itu harus valid. Dan ini sebuah kode etik jurnalistik. Di dalam undang-undang jurnalistik dan kode etik itu, sebuah berita disampaikan oleh seorang wartawan itu harus valid. Kalau ini tidak valid, berarti itu pelanggaran kode etik. Nah, oleh karena itu, hari ini kepada masyarakat, mari kita sikapi pemberitaan-pemberitaan yang telah terjadi. Yang pertama, bahwa kami nyatakan yang berhak menentukan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa itu hanya dua lembaga. Pertama adalah lembaga inspektorat. Yang kedua adalah BPKP. Itu pun setelah hasil mengaudit. Ya, kenapa? Karena mereka diberikan SOP dan mereka lah yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengaudit secara detail. Tidak ada satu rupiah pun yang lepas dari pengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk transparansi kami, seluruh program kegiatan itu adalah hasil musyawarah desa. Ya, yang disaksikan oleh BPD, LKD, pendamping desa, pendamping lokal, pendamping koordinator, dan tenaga ahli, bahkan dari pihak kecamatan selalu hadir. Yang kedua, seluruh kegiatan RAPBDes, APBDes itu selalu ditampilkan, dipangpang di depan desa. Silakan masyarakat untuk melihat. Ya, yang selanjutnya adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran ini akan senantiasa dimonitor oleh semuanya, BPD, Babinsa, Babinmas, semua, terutama ketika Monep terakhir. Ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, contoh tentang ketahanan pangan. Di sana disebutkan, contoh rehab kandang. Ini orang tidak mengerti, itu dianggap penyalahgunaan. Padahal jangankan rehab, membuat kandang baru untuk sebuah program ketahanan pangan dibolehkan, termasuk HOK-nya, biaya segala macam ya. Karena ini ya. Yang kedua adalah tentang operasional 3%. Kita lakukan semuanya untuk penyelenggaraan, untuk bantuan kemasyarakatan. Tiba-tiba ada masyarakat yang minta bantuan dalam rehab masjid, ada yang bantu untuk ke rumah sakit, kita berikan di sana. Jadi semuanya transparansi. Salah kalau ada anggapan bahwa operasional hanya kepala desa. Apalagi disebutkan di sana kongkolingkong antara kepala desa, pendamping desa, pembina dari kecamatan. Ini menyakitkan. Berarti kongkolingkong bukan hanya itu, BPD pun mungkin termasuk kongkolingkong. Padahal kami selalu bersama BPD. Kemudian tentang rehab, alhamdulillah 2 tahun terakhir kita melaksanakan rehab kantor plus pembuatan taman. Ya, semuanya itu berdasarkan RAB. Ya, ternyata baik pangan dan yang lainnya, terutama rehab, itu semuanya berdasarkan RAB. Tidak ada markup. Ini sesi perencanaan dibuatkan, RAB-nya kan dibuatkan dan semuanya dilaporkan. Perlu Bapak ketahui, masyarakat ketahui bahwa anggaran 2024 ini sudah lolos audit dari inspektorat 100%. Artinya sudah tidak temuan. Untuk anggaran 2025 kita sedang berjalan dan nanti menunggu jadwal audit dari KBP, dari inspektorat. Ya, kemudian kemarin semester pertama sudah dimonep oleh pihak kecamatan. Ya, kemudian saya sebagai kepala desa ada juga sindiran bahwa saya sebagai kepala desa memang sebagai PNS tidak benar dikatakan sebagai mendapatkan siltap double. Siltap saya dari Kemenag. Adapun tunjangan baik kepala desa maupun perangkat itu berhak dan dilindungi oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 6 pas ayat 3 poin C bahwa kepala desa berhak menerima siltap, tunjangan, kesehatan dan yang lainnya asal sah. Demikian mungkin klarifikasi dari kami. Sekali lagi insya Allah masyarakat jangan terganggu dengan opini yang menyesatkan.
Kami adalah pemerintah desa yang sedang betul-betul untuk melaksanakan amanah anggaran ini dengan sebaik-baiknya, dengan transparansi, akuntabel. Dengan demikian Pak, Bapak Ibu semua, insya Allah demikian kualifikasi dari kami. Mudah-mudahan menjadi bahan edukasi pada masyarakat. Jadi sebelum kita membaca kualifikasi dulu, silakan datanglah ke desa untuk mengkualifikasi, karena semuanya dengan itu. Bahkan ada yang paling penting, kita pemerintah untuk melihat, mengontrol anggaran itu ada Siskedes. Ya, Siskedes ini sistem keuangan desa. Bagaimana pemerintah membuat instrumen ini untuk mengontrol? Tidak ada sebuah pengeluaran pun yang lepas dari pengawasan DPMD. Semuanya kemana dikeluarkan, siapa yang menerima, ada. Ya, kemudian inspektorat punya Siswakdes, sistem pengawasan keuangan desa, semuanya sudah berjalan. Maka untuk tahun 2024-2025 rasanya tidak mungkin ada penjelasan. Kenapa? Semua terkontrol oleh pusat, oleh DPMD, Spotat, dan yang lainnya. Kemudian kami juga pemerintahan desa, tentu bukan hanya kami, saya sebagai kepala desa, ini kami sangat dirugikan karena ini pencemaran nama baik dan ini sudah pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian membuat yang tidak menyenangkan, tentu kami akan melakukan upaya hukum. Ya, jadi sekali lagi kami tidak akan diam. Mari kita bangkit bahwa kita akan betul-betul melaksanakan amanat pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikole berkah.